Ma Yuling itu mengungkapin melalui siaran langsung bahwa staf Korea Selatan memperlakukan kontestan asal Tiongkok cara berbeda dari peserta lainnya. Sebab mereka berpikir bahwa Mnet sengaja melakukan able editing pada Chai Bing untuk pencegahannya masuk dalam line up debut. Dari 10 besar kontestan yang paling banyak ditonton video audisinya, sebagian besar itu berasal dari Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk melepaskan hijab kalian untuk dapat debut sebagai idol K-pop? Annyeonghaseyo Chungidul, user Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat diperbincangkan oleh para K-popers di Indonesia. Apa aja topiknya? Buat tahan dulu sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well, Cinggu, untuk topik pertama, kita akan membahas tentang sebuah question. Apakah idol dari Indonesia akan banyak di masa depan? Jadi seperti yang kita tahu bahwa di masa yang sekarang ini sudah ada beberapa idol K-pop yang berasal dari Indonesia. Kita sebut aja Lodi sama Dita Karang. Itu kan yang paling heboh banget nih. Mungkin kalau untuk yang Kak Fanya sama siapa sih? Itu kan udah masuk Z-pop guys. Z-pop dan juga K-pop itu beda loh. Oke? Jadi nggak bisa dikategorikan sebagai K-pop. Jadi yang kita bahas sini emang hanyalah tentang K-pop ya. Jadi untuk K-pop sendiri yang aku tahu memang udah ada dua gitu yang debut ya kan, Lodi sama Dita. Dan yang paling sukses debutnya menurut aku emang Dita sih sampai sekarang ini. Dan kalau kita perhatikan, akhir-akhir ini sudah banyak sekali agensi-agensi di Korea sana yang sudah membuka audisi, dan audisinya ini juga nggak hanya ditujukan untuk trainee yang berasal dari Korea saja ataupun Jepang dan juga Cina, tapi trainee-nya ini juga menyasar ke seluruh dunia, terutama untuk Asia Tenggara. Seperti yang kalian tahu bahwa Indonesia juga berada di wilayah Asia Tenggara. Dan bahkan ada juga agensi yang menargetkan Indonesia secara langsung. Ada yang mau mencari talenta-talenta berbakat di Indonesia untuk dapat didebutkan di boy groupnya nanti. Oke, kita mulai saja misalnya untuk ngebahas tentang audisi yang diadakan oleh Believe Lab. Jadi mungkin buat kalian masih ada yang belum tahu tentang Believe Lab. Jadi Believe Lab ini merupakan sebuah agensi yang merupakan kerjasama dari Big Hit atau Hype Label bersama dengan CGENM Entertainment. Dan untuk saat ini, Believe Lab ini merupakan anak agensi dari Hype Label. Dan untuk Believe Lab itu sudah punya satu grup, namanya adalah ENHYPEN. Dan baru-baru ini Believe Lab juga akan segera menggelar Island Season kedua. Kalau Island Season pertama kan berhasil menyebutkan ENHYPEN nih. Kali ini untuk yang Island Season kedua itu akan menyebutkan adik ENHYPEN. Tapi adik ENHYPEN bukan cowok, tapi adiknya adalah cewek. Dan kalau kita berbicara mengenai audisi dari Island Season kedua, itu udah banyak banget yang ngikutin audisinya. Tapi yang buat aku bangga sebagai netizen Indonesia adalah dari sekian banyaknya yang mengikuti audisi, netizen Indonesia berada di top 10 kontestan yang memiliki viewers terbanyak di YouTube. Entah itu viewersnya memang berasal dari netizen internasional ataupun dari netizen Indonesia, aku rasa ini tuh adalah hal yang harus kita appreciate, karena ini tuh membuktikan bahwa mereka itu dapat menarik perhatian orang untuk menonton bagaimana pertunjukan mereka. Karena untuk mendapatkan viewers yang banyak untuk menarik perhatian orang untuk menonton video kita itu tidak mudah. Jadi memang harus kita appreciate mereka semua. Dan bayangin ya guys, dari 10 besar kontestan yang paling banyak ditonton video audisinya, sebagian besar itu berasal dari Indonesia. Kita coba lihat saja mulai dari Naila. Untuk Naila sendiri, seperti yang aku lihat, dia ini memang merupakan salah satu kontestan yang mendapatkan banyak sekali attention. Jadi Naila ini juga kayak berhijab gitu sih. Dan itu memang merupakan ciri khas dari netizen Indonesia, yang mana netizen Indonesia atau warga negara Indonesia itu mayoritasnya adalah beragama Islam. Itu emang kayak mewakili Indonesia banget sih. Dan untuk Naila, dia itu juga membawakan dance-nya kalau nggak salah itu di Island ya. Ya, aku juga suka banget sih sama lagu yang itu. Dan untuk viewers dari Naila ini udah mencapai berapa nih? 650.000 viewers guys dalam 3 hari. Dalam 3 hari loh. Untuk sekarang kalau aku lihat emang makin meningkat sih. Kemarin kalau nggak salah 800 atau nggak 900 ribuan gitu sih. Lalu di peringkat kedua itu ada Nabila. Nabila juga asalnya dari Indonesia dengan raihan viewers mencapai 550.000 dalam waktu 6 hari saja. Amazing kan? Berikutnya ada Sela. Sela ini berada di peringkat keempat dengan raihan viewers 350.000 dalam waktu 6 hari. Lalu ada juga Tia di peringkat ke-6 dengan viewers 210.000 dalam waktu 3 hari saja. Berikutnya di peringkat ke-7 itu ada Alexandra Jessica dengan viewers 210.000 dalam waktu 4 hari. Well, kalian sudah lihat bahwa kontestan-kontestan dari Indonesia itu menempati peringkat-peringkat yang teratas dalam masalah viewers. Amazing. Menurut aku, mungkin banyak yang menganggap remeh gitu ya tentang viewers, alah viewers doang, nggak ngaruh kok. Jangan gitu loh guys, jangan anggap remeh ya. Karena menurut aku dengan semakin banyaknya viewers yang mereka dapatkan, ini juga dapat menarik attention dari para juri untuk melihat bagaimana video mereka. Dan juga memperhatikan apakah mereka emang layak untuk dapat kita jadikan peserta di Island atau enggak.
Dan Cing nggak hanya Bliplab saja, tapi ada juga agensi lain. Salah satunya adalah agensi dari BI yang kini fokus untuk mengembangkan label musiknya sendiri, yaitu 131 Label di bawah naungan 10K Company setelah memutuskan keluar dari Icon dan juga WG Entertainment dikarenakan kasus yang menyeret namanya pada Juni 2019 yang lalu. Dan usai merilis album solo, sekarang pemilik nama asli Kim Hanbin itu berencana untuk mendebutkan boy group pertamanya pada tahun 2022 mendatang. Dan menariknya, BI juga tidak hanya memasukkan pria dari negaranya dalam line up debut, tapi BI juga menggelar audisi di Indonesia. Jadi BI mencari cowok-cowok berbakat di tanah air untuk ada di boy groupnya tersebut. Audisi yang dilangsungkan secara online ini juga merupakan kolaborasi antara agensi BI, 10K Music dengan Jakarta Konser serta 131 Label. Dan pada Jumat tanggal 1 Oktober 2021, Jakarta Konser juga membagikan detail syarat untuk para peserta yang tertarik untuk mengikuti audisi boy group dari BI tersebut. Adapun beberapa kualifikasi persyaratan mulai dari umur, kategori audisi sampai bahasa nih guys. Untuk masalah pertama, audisi online ini mencari trainee pria kelahiran 2003 sampai tahun 2009 atau yang berumur 12 sampai 18 tahun. Sementara untuk kategori yang kalian bisa pilih dalam audisi ini antara lain vokal, dance, rap, dan juga visual. Tapi visualnya juga harus dengan ketajaman visual yang baik. Dan mungkin untuk masalah visual mungkin harus sesuai dengan standar ketampanan di Korea ya. I think so juga. Dan terakhir nih, para peserta juga diwajibkan dapat menguasai atau berbicara setidaknya dalam 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Dan nantinya kalian yang sudah terpilih menjadi peserta itu akan menjadi trainee dan juga diproduseri langsung oleh BI-nya. Amazing kan? BI nih yang langsung produseri kalian. Wah, gila, keren banget. Dan dalam postingan itu juga, Jakarta Konser mengumumkan kalau BI atau Kim Hanbin ini akan menerbitkan grup barunya itu sekitar tahun 2022 mendatang. So, apakah kalian tertarik untuk join ke dalam agensinya BI? Dan Cing nggak hanya agensi dari BI ataupun Bliplab, tapi ada juga SM Entertainment yang sudah membuka audisi juga. Nah, untuk SM Entertainment, itu dikabarkan telah membuka audisi khusus untuk para remaja menjadi bagian dari grup idol khusus yang tinggal di Asia Tenggara beserta dengan Tiongkok dan juga Jepang. Untuk persyaratannya sendiri, peserta audisi pria atau wanita kelahiran di antara 1 Januari 2021 sampai tanggal 31 Desember tahun 2018. Selain itu, persyaratan yang lain, peserta harus juga mengirimkan data diri dan juga membuat video perkenalan diri untuk mengekspresikan who you are dengan cara scan QR code yang tersedia di Instagram @smaudition_official. Dan kalian juga bisa memilih video antara perkenalan diri atau menyanyi ataupun bahkan menari. Dan pastikan untuk seluruh wajah terlihat jelas, namun dilarang sekali menggunakan yang namanya filter ataupun aplikasi editing lainnya. Periode pendaftaran sendiri dibuka dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2021. Jadi untuk SM Entertainment sendiri tinggal 15 hari lagi menuju batas ya guys, sampai tanggal 31 Oktober. Jadi Cinggu, kalian sudah melihat bahwa banyak sekali agensi-agensi di Korea sana yang sudah membuka lowongan untuk kita yang pengen menjadi idol K-pop untuk dapat debut di agensi mereka. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah layak atau tidak untuk dapat debut di agensi tersebut. Mengenai kelayakan atau tidak, itu dapat kita tahu setelah kita mengikuti rangkaian hal yang harus kita lakukan untuk dapat menuju jalan tersebut. Semua orang punya kesempatan termasuk kalian juga. Tapi menurut aku untuk orang Indonesia maybe ada beberapa problema yang terjadi jika mereka itu debut sebagai idol K-pop. Yang pertama nih, misalnya kalau orang Korea itu kan lebih suka nih orang kurus gitu ya kan. Jadi semakin kurus orang itu makin dilihat cantik gitu. Habis itu mereka juga harus punya V-line. Wajahnya itu harus berbentuk pilih gitu loh guys ya. Habis itu hidung juga mancung gitu ya kan. Apalagi ya, banyak deh. Kalau di Indonesia, kan di Indonesia beda banget nih. Setahu aku di Indonesia mungkin ada juga yang suka kurus, tapi kebanyakan kan di Indonesia emang suka orang yang berisi dikit. Dan intinya standar kecantikan di Korea itu benar-benar kayak ketat banget. Jadi dengan standar kecantikan di Korea yang benar-benar ketat banget, gak heran kalau agensi-agensi itu kerap kali memberikan rekomendasi kepada idol yang akan didebutkan. Mau nggak operasi plastik? Kalau mau ya udah kita bayarin gitu loh. Jadi dengan mereka melakukan operasi plastik ini akan membuat banyak orang terpikat sama mereka. Oh, mereka itu benar-benar kayak perfect banget loh dari segi visual, dari segi talent. Ini yang patut kita idolain gitu. Kalau mereka dianggap kayak kurang gitu dari segi visual misalnya, mereka tuh bakalan kayak jarang banget sih dilirik. Memang ada yang banyak dilirik, tapi kan kebanyakan orang zaman sekarang itu ngeliriknya itu adalah orang yang punya visual dan juga bakat. Bener nggak? Dan biasanya pembiayaan untuk operasi plastik ini akan dimasukkan ke dalam hutang untuk para idol yang harus dibayar nanti ketika mereka sudah didebutin. Yang kedua nih, kalau cowok ya kan, kalau cowok di Korea sana pakai make up dan sebagainya itu kayak biasa. Kalau di Indonesia pakai make up, pakai apa-apa pasti dianggap kayak aneh, bener nggak? Pasti bakalan dihujat juga. Tapi itu sekarang ya lumayan longgar lah ya kan, meskipun ada yang udah pakai make up idolnya di setiap mereka syuting atau apa. Mungkin ada yang kritik tapi nggak sebanyak yang dulu. Ini menurut aku adalah perbedaan yang benar-benar jelas banget dari standar kecantikan yang ada di Indonesia dan juga standar kecantikan yang ada di Korea.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kalian sudah siap untuk menghadapi bagaimana standar kecantikan di Korea sana yang sudah ketat? Itu adalah the question number one. Yang kedua adalah mengenai masalah untuk orang-orang yang beragama Islam. Oke, aku nggak dapat memungkiri bahwa banyak dari kalian yang beragama Islam juga pengen menjadi seorang idol K-pop. Itu nggak ada yang salah, karena K-pop sendiri ini kan musik gitu ya kan. Musik ini juga bersifat universal. Siapapun dapat terjun ke dalam dunia musik, termasuk kalian yang beragama Islam. Khususnya untuk di Korea mungkin ada beberapa kesulitan yang akan kalian hadapi. Yang pertama adalah masalah ibadah. Kalian juga pasti tahu, jadwal untuk idol K-pop itu kan lumayan padat nih. Padatnya kayak gimana? Mereka latihan, habis itu mereka juga manggung. Ada juga yang photoshoot dan sebagainya. Itu kan bakalan susah juga untuk mereka ini melakukan waktu untuk dapat beribadah. Lebih tepatnya adalah sholat 5 waktu. Itu adalah yang paling umum lah ya. Apalagi kalau puasa nanti itu kayak bakalan susah banget gak sih? Dan yang ketiga adalah masalah hijab. Misalnya nih kayak Naila. Naila kan pengen nih untuk dapat lolos gitu ya kan, dan dapat mengikuti Island season kedua. Masalahnya adalah apakah hijab memang diperbolehkan. Nah, seandainya hijab ini diperbolehkan nih untuk ikut di Island season kedua, itu pasti akan menjadi problematik juga nih guys. Karena seperti yang kalian tahu juga, bahwa nanti Naila ini kan ambil bagian dance nih. Seperti yang kalian tahu juga, dance kan, apalagi dance K-pop, itu kebanyakan juga kerap kali menampilkan lekak-lekuk tubuh. Bukan bagian tubuh, tapi lekak-lekuk tubuh. As you know, dalam ajaran kita, ajaran agama Islam, terutama untuk wanita, itu kan dilarang banget untuk menampilkan lekak-lekuk tubuh mereka, alias jangan sampai berbentuk gitu loh guys. Makanya disarankan banget untuk memakai pakaian yang tidak ketat. Nah, the question-nya adalah, apakah kalian sudah siap untuk melepaskan hijab kalian untuk dapat debut sebagai idol K-pop? Kalau kalian sudah siap juga is okay sih. Itu adalah pilihan kalian, itu adalah hidup kalian. Jadi hanya kalian yang dapat menentukan bagaimana masa depan kalian. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan membahas mengenai kontestan Cina di Girls Planet. Apakah mereka ini diperlakukan dengan cara yang berbeda? Nah, Cinggu, baru-baru ini aku itu dapetin sebuah berita. Jadi beritanya itu menjelaskan tentang ada salah satu kontestan, namanya adalah Ma Yuling. Itu ngungkapin melalui siaran langsung bahwa staf Korea Selatan memperlakukan kontestan asal Tiongkok cara berbeda dari peserta lainnya. Menurut para penggemar yang mengabadikan momen tersebut, Ma Yuling mengungkapkan bahwa staf Korea memperlakukan gadis-gadis Tiongkok dengan sangat berbeda. Ada banyak waktu di mana gadis-gadis grup C berkumpul dan juga banyak menangis. Tetapi untungnya persahabatan mereka sangat kuat dan juga saling membantu. Lebih detailnya dia mengatakan kayak gini. Dia bilang mereka semua bisa menerima sakit itu dengan baik. Ada satu waktu di mana staf membuat Ma Yuling sangat marah sehingga dia meledak. Tetapi keduanya pada akhirnya saling meminta maaf setelah hal itu. Dia mengatakan hanya ada 2 anggota staf yang baik kepada grup C, tetapi itu hanya 2 orang saja. Jalan curhatan dari Ma Yuling ini memicu netizen mengkritik Girls Planet. Sebagian besar netizen kompak mengatakan jika tindakan diskriminasi kepada peserta manapun seharusnya tidak dapat dibenarkan. Komentarnya kayak gini guys, aku bacain ya. Jika apa yang dikatakan itu benar, Mnet ini harus berhenti membuat program survival. Diskriminasi tidak pernah menjadi hal yang baik. Lalu komentar yang terakhir, aku merasa tidak enak untuk mereka. Dan kalau kita berbicara mengenai kontestan dari Cina, mungkin kalian yang sudah nonton Girls Planet itu pasti pada tahu ya, bahwa ada beberapa kontestan dari Cina yang mendapatkan FL editing. Salah satu yang paling terkenal banget nih, yang paling heboh banget nih FL editingnya, itu adalah Pu Yaning dan juga Cai Bing. Untuk Pu Yaning sendiri, itu kan parah banget nih FL editingnya. Sampai-sampai dia itu dikritik banget habis-habisan pas awal. Ingat nggak bagaimana dia itu berhadapan dengan Eugene? We go up but you down. Jadi dikarenakan kata-kata itu, dia ini dianggap disrespectful terhadap Eugene. Dan bahkan untuk ekspresi atau reaction dari para pesertanya itu kebanyakan kayak ditambahin gitu loh. Ngerti nggak? Itu bukan ekspresi yang sebenarnya, tapi emang diambil dari potongan-potongan klip yang berbeda. Itu seperti yang aku lihat dari bukti-bukti yang telah diberikan oleh para penggemar pada waktu lalu. Dan kalau aku lihat banyak sekali dari netizen yang belum nonton full, tapi mereka itu langsung mengkritik Yaning. Banyak loh yang nggak nonton bagaimana episode itu secara keseluruhan, tapi mereka itu cuma nilai dari klip alias dari cuplikannya doang. Yang mana cuplikannya ini, itu kan kebanyakan mengandung teka-teki, cuma spoiler doang. Tapi banyak kan yang percaya dengan cuplikannya doang. Nggak ada yang nonton bagaimana episodenya secara full. Padahal kalau kalian nonton secara full ya, juri-juri di sana juga menurut aku nggak ada yang kayak merasa aneh banget sih sama Yaning gitu. Dan bahkan mereka merasa bahwa atmosfernya ini terlihat seperti Unpretty Rap Star. Buat yang belum nonton Unpretty Rap Star mungkin harus nonton ya, supaya nggak shock banget gitu untuk melihat hal-hal seperti ini. Dan untuk akhir-akhir ini ya aku sih melihat bahwa Yaning juga mendapatkan attention dan bahkan peringkatnya juga naik. Dan terakhir kemarin itu peringkatnya 8. Amazing sih. Dan yang paling parah menurut aku adalah Cai Bing juga. Untuk Cai Bing sendiri, wah ini sampai turun peringkatnya bang. Bayangin ya, Cai Bing itu peringkatnya dari awal itu kan selalu berada kayak di top 9 gitu ya kan. Di top 9, top 9, top 9. Tiba-tiba turun menjadi peringkat 26 nggak?
Buat yang bertanya, apa yang sebenarnya pernah terjadi sama Caibing? Jadi Cinggu, Caibing itu pernah dikritik habis-habisan karena dia itu dianggap sebagai diktator saat menjadi leader untuk tim Little Mix yang salut. Meskipun pada saat itu banyak sekali dari netizen yang kecewa dengan Caibing, para penggemar di sini yang masih setia sama Caibing itu percaya bahwa Caibing ini telah menjadi korban evil editing dari Mnet. Sebab menurut mereka yang mengerti bahasa Tiongkok, perkataan dari Caibing diterjemahkan secara berlebihan oleh pihak Mnet. Sebagai pengingat, tarian Caibing itu kan mendapatkan kritikan nih dari para master karena terlalu cepat dan juga kaku. Karena itulah timnya diminta untuk mempertimbangkan kembali posisi dari Caibing sebagai killing part. Saat kelompok itu berdiskusi, Mnet menunjukkan bagaimana Caibing membuat teman-temannya tidak nyaman karena terus bersikap keras kepala. Sebab dia diperlihatkan ingin mempertahankan bagian terbaik atau killing part meski telah diprotes oleh para master. Program itu bahkan menerjemahkan perkataan Caibing dengan, "Aku adalah pemimpinnya, aku pikir aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan." Dan ada juga saat Caibing berkata, "Mari terus berlatih tanpa berhenti, jangan beropini lagi." Hal itulah yang kemudian membuat Caibing menerima banyak kritikan dari netizen Korea. Banyak dari mereka yang tidak setuju Caibing debut lewat program ini meskipun cukup berbakat dan juga populer. Di sisi lain, penggemar Caibing menunjukkan reaksi yang sangat berbeda sebab mereka berpikir bahwa Mnet sengaja melakukan evil editing pada Caibing untuk mencegahnya masuk dalam line up debut. Penggemar juga percaya bahwa Caibing selalu melakukan yang terbaik untuk memimpin timnya. Dia juga ingin semua anggota menonjol meski tidak melakukan bagian terbaik. Salah seorang netizen berkata, ketika berada di ruang latihan, Caibing terlihat seperti orang yang serakah dan juga egois yang ingin menjadi leader center melakukan killing part dan tidak mau mendengarkan pendapat dari para anggota. Tapi lihatlah, dia hampir menghilang saat tampil di panggung kecuali di bagian opening. Lalu ada juga yang berkomentar, Caibing jelas korban evil editing dari Mnet. Melihat cara Mnet mendorong para kontestan, kalian bisa tahu berapa banyak anggota grup C yang akan debut. Lalu ada juga yang berkomentar, untuk siapapun yang tidak mengerti bahasa Tiongkok dan juga dibodohi dengan terjemahan dari Mnet, biarkan aku menginterpretasikan perkataan dari Caibing. Caibing sana berkata, sebagai seorang leader, aku memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri argumen yang tidak berarti dengan membuat keputusan. Mungkin kita harus berhenti memperdebatkan masalah ini dan juga fokus berlatih. Jadi terjemahan dari Mnet itu emang kayak berbeda banget, dan terjemahan yang berbeda ini ngebuat Caibing itu mendapatkan banyak sekali hate sampai peringkatnya turun drastis. Dan aku juga lihat bahwa Mnet sekarang emang agak berbeda ya dari yang dulu di era produksi. Itu emang beda banget. Mereka itu nggak menunjukkan siapa pick pilihan mereka pada awal, tapi mereka itu menunjukkan pick pilihan mereka itu di akhir-akhir. Coba deh kalian lihat siapa yang up pada akhir. Bukan aku ngajakin hate atau gimana ya, tapi pas awal emang nggak terlalu ditonjolin gitu. Tapi sekian mau berakhirnya episode, mereka ini lama-kelamaan terus up dan juga up. Tapi jujur aku selalu banget sih sama kontestan yang berasal dari Cina, karena mereka itu persahabatannya benar-benar kuat banget. Mereka itu saling menguatkan satu sama lain sampai mereka itu bertahan hingga sekarang. Dan jika gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, sekian aja untuk hari ini ya. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya seputar dunia per-K-popan. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.